itu punya sungai. Dulu itu betul-betul dijaga dengan bentuk kebudayaannya. Setiap musim kemarau itu dibersihkan, bahkan setiap musim hujan dibersihkan dengan bentuk kebudayaan di sana, sampai ada ketukil atau apa, sampai semua orang menjadi peduli untuk bersih-bersih. Hari ini yang muncul adalah misalkan para pasukan dari LH. Mereka pasukan dari LH bersihin lingkungan. Masyarakat menjadi enggan. Nggak bisa ini. Jadi di sini tidak ada yang saling menyalahkan antara pemerintahan daerah dengan masyarakat. Jadi kita harus balance di sini antara masyarakat dan pemerintah daerah. Mungkin harus ada kerjasama yang baik. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan tercipta keharmonisan. Betul begitu, sepertinya ya. Kami masyarakat salah, pemerintah pun salah, kita sama-sama salah dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Artinya di sini kita harus membangun kebersamaan, bagaimana buat tertib, menjaga lingkungan, bagaimana membuat disiplin estetika lingkungan. Para hadirin, mari kita mulai acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Koordinator Umum LSM Kompas, Bapak Fajar Budi Wibowo, MSI. Yang kami hormati para pimpinan dan delegasi atau perwakilan organisasi kemasyarakatan. Yang kami hormati para perwakilan para OPD Pemerintah Kota Cimahi. Yang kami hormati para pembicara atau panelis serta moderator COD yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua untuk menghadiri acara COD yang sungguh penting ini untuk kemajuan dan perkembangan Kota Cimahi tercinta. Senantiasa kita semua selalu menebatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah kami, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koordinator Masyarakat Pejuang Aspirasi, mempersembahkan kontribusi nyata untuk pembangunan Kota Cimahi dalam rangka pengembangan konsep pembangunan partisipatif dalam suatu implementasi pemberdayaan masyarakat dengan bentuk program analisis kebijakan publik yang dikemas dalam bentuk Cimahi Open Dialog. Para hadirin yang kami hormati, dalam acara ini alhamdulillah diterima dengan antusias oleh para aktivis di Kota Cimahi dan tentunya oleh pemerintah Kota Cimahi. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung 8 episode untuk tahap pertama dan dapat diperpanjang menjadi kegiatan reguler sesuai dengan usulan yang masuk dari masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat diadopsi oleh pemerintah Kota Cimahi menjadi agenda rutin yang terus difasilitasi oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan ketua penyelenggara. Yang ketiga, yaitu acara inti Cimahi Open Dialog. Yang keempat, yaitu acara penutupan. Untuk agenda selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki acara inti, kami panitia penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih kepada Ormas LSM yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan COD ini. 1. LSM Kompas, 2. OKP Human, 3. Ormas LMP, 4. OKP GMNI, 5. Ormas Kadin, 6. Forum Cimahi Kita, 7. Ormas Briges, 8. Komunitas Bengkel Eka Industrial Kota Cimahi, 9. Yayasan Dewi Rahmawati Education and Care Kota Cimahi, 10. Yayasan Priangan Prakarsa Sarana Utama Kota Cimahi, 11. OKP Kemaci Keluarga Mahasiswa Kota Cimahi, 12. LSM LKPK Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cimahi, 13. LSM Kobra Komando Baros Wrangler Kota Cimahi, 14. Ormas BKRI Barisan Kepemudaan Republik Indonesia Kota Cimahi, 15. LSM KVMP Komando Pejuang Merah Putih Kota Cimahi, 16. FGPB Forum Generasi Penerus Bangsa Kota Cimahi, 17. Paguyuban Pakusunda Kota Cimahi, 18. OKP Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, 19. Ormas XTC Kota Cimahi, 20. Yayasan Rizki Surya Hasanah, 21. YPPALH Jarambah Kota Cimahi, 22. LEKCI Lembaga Kebudayaan Cimahi, 23. DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, 24. AJMII Aliansi Jurnalis Media Independen Kota Cimahi, 25. JPKP Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi, 26. GAPSA Garuda Putra Bangsa Kota Cimahi, 27. Gapenta Kota Cimahi, 28. RKBM Rumah Kreatif Bunda Mei Kota Cimahi, 29. Jaringan Komunikasi Baraya Kodim 0609 Cimahi, 30. Putra Pajajaran Kota Cimahi, 31. LKJC Lembaga Komunikasi Joni Center Kota Cimahi, 32. Paranti Kota Cimahi, 33. POMPI Forum Musisi dan Penyanyi Indonesia Kota Cimahi, 34. Gema Keadilan Kota Cimahi, 35. LSM GBR Garda Bangsa Reformasi Kota Cimahi, 36. PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Cimahi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner: 1. sinerginews.co.id, 2. jabar.poskota.co.id, 3. media3.id, 4. nyaringindonesia.com, 5. suaramuda.co.id, 6. pratamamedia.co.id, 7. lintasnusantara.id, 8. gempurnews.com, 9. Objek News. Selanjutnya, sambutan Ketua Penyelenggara Cimahi Open Dialog oleh Bapak Fajar Budi Wibowo MSI selaku penanggung jawab COD dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panelis dan moderator yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati pula seluruh peserta Cimahi Open Dialog. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Kota Cimahi yang sudah memfasilitasi seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan Cimahi Open Dialog ini dari mulai persiapan sampai penyelenggaraan. Yang keduanya, kami ingin berterima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian selaku peserta Open Dialog. Dan perlu diketahui bahwa peserta Cimahi Open Dialog ini menjadi ajang ruang dialektika masyarakat Kota Cimahi yang pada saat dulu pertama diselenggarakan di DPRD Kota Cimahi tahun 2016 lalu. Namun adanya permasalahan dengan koordinasi dan komunikasi sehingga kami baru bisa menyelenggarakan saat ini tahun 2022 untuk selanjutnya. Dan saya harapkan kepada rekan-rekan yang hadir di sini,
kritis untuk sama-sama berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai tema yang disuguhkan di setiap episodenya. Itu saja mungkin harapan saya selaku penyelenggara. Semoga acara ini bisa lancar dan sukses dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Kota Cimahi tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar Budi Wibowo MSI. Selanjutnya memasuki acara inti COD yang akan dimoderatori oleh Bapak Trianto selaku Ketua LKPK Kota Cimahi dengan para panelis. 1. Ada Bapak Ade Irwan Suryana selaku Ketua DPD FGPB. 2. Ada Ibu Yosepina ASSKM MKes selaku Prodi Sanitasi Lingkungan Sarjana Terapan Poltekkes Bandung. 3. Bapak Yupi Sopiansyah selaku Ketua Kadin Kota Cimahi. 4. Ada Bapak Dr. Andes Yus Rusnaya selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cimahi, fraksi PDI Perjuangan. 5. Ada Bapak Dr. Andes Dadan Subardan selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Kota Cimahi. Oh iya, maaf Bapak, Penataan Hukum Lingkungan DLH Kota Cimahi. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara atas waktunya. Syukur alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan ke pokok permasalahan terkait acara hari ini, sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Trianto dari LKPK Kota Cimahi. Nah, sebelum mulai diskusi, saya akan menyampaikan beberapa topik terkait acara Cimahi Open Dialog. Yaitu sesi pertama pendahuluan 45 menit. Pertama, moderator memberikan prolog dan pandangan topik atas tema dan topik maksimal 3 menit. Kedua, moderator mempersilahkan 5 peserta yang berbeda dari unsur organisasi dan peserta dari unsur pemerintah untuk memberi pandangan awal hasil amatan masing-masing atas prolog yang disampaikan moderator. Yang ketiga, moderator memberikan waktu kepada para panelis memaparkan pernyataan atau pandangan sesuai bidang pengetahuannya dan sesuai dengan kewenangannya, termasuk menanggapi pandangan awal peserta pada pandangan awal peserta. Yang keempat, moderator membacakan rincian pandangan awal peserta dan panelis selama 2 menit. Dan untuk sesi kedua adalah seksi pendalaman di waktu 45 menit, di mana pertama moderator memberikan kesempatan pada para peserta melakukan pendalaman, bertanya, mengeluarkan pernyataan atas pandangan para panelis dan peserta yang lain. Yang kedua, peserta perwakilan organisasi yang hadir mendapat pilihan berbicara minimal 1 organisasi yang hadir, dan diusahakan yang belum mendapatkan giliran pada waktu sesi pertama. Yang ketiga, moderator memberikan kesempatan pada para panelis dan peserta saling menanggapi secara interaktif. Dan untuk sesi terakhir ada penutup, di mana masing-masing moderator memberikan kepada panelis memberikan closing statement masing-masing waktu 1 menit. Dan yang kedua, moderator memberikan kesimpulan statement penutup diskusi selama 3 menit. Baik, untuk mulai acara hari ini, sedikit saya paparkan terkait isu lingkungan Kota Cimahi yang ada di Kota Cimahi. Nah, permasalahan dari Kota Cimahi ini terkait dengan lingkungan hidup sangatlah kompleks ya. Saya tidak akan panjang lebar menjabarkan terkait permasalahan yang tentang lingkungan hidup. Ada 5 poin permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kota Cimahi pada saat ini. Yang pertama adalah kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun. Ini bisa dikatakan terkait dengan ada penelitian dari peneliti ITB tahun 2019 bahwa kondisi permukaan air tanah di daerah selatan
mengalami penurunan 1 sampai 20 cm dan itu sangat mempengaruhi kualitas air bersih di wilayah selatan. Yang kedua adalah masalah sampah, masalah kebersihan. Dan kita tahu bahwa masalah sampah sampai sekarang pun mungkin Kota Cimahi belum mempunyai tempat pembuangan sampah yang ini ya, masih nginduk ke Kabupaten Bandung Barat, Pak ya. Terus yang keempat, pencemaran air dan udara termasuk isu perubahan iklim serta kapasitas aparatur sipil negara yang relatif kurang memadai karena keterbatasan anggaran. Yang kelima, kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup yang sudah meningkat tapi masih kurang proaktif dalam gerakan pelestarian lingkungan. Nah, ini 5 poin ini saya coba tawaran ke 5 peserta, masing-masing 1 peserta. Ada 5 peserta, saya batasi waktu 1 menit untuk memaparkan atau memberikan pendapat terkait isu-isu yang barusan kita sampaikan. Untuk waktu, Bang, silakan. Dari unsur organisasi masyarakat Ormas terkait dengan isu-isu lingkungan. Ya, silakan. Bang Teo ya, Bang Teo Dolik. Terima kasih. Oke, diberi kesempatan. Permulaan lagi aja, semoga Permulaan, Pak. merangsang orang untuk bertanya lagi. Ya, terima kasih untuk ketepatan waktunya, panitia. Pas banget waktunya. Kemudian isunya menarik, lingkungan hidup. Dan saya perhatikan satu lagi masukannya begitu hebatnya Cimahi tentang isu lingkungan hidup, sampai di atas pohon, di atas AC itu juga ada tumbuhan. Itu tandanya mindset kita di Pemkot itu adalah sangat isu terhadap lingkungan hidup sangat menarik karena tumbuhan aja tumbuh di situ di atas AC. Oke, satu, saya belum sampai ke bahasa yang canggih lah, sampai ada namanya indeks, namanya air permukaan, penelitian jauh banget. Intinya adalah masyarakat Cimahi, sekali lagi isu yang pasti diinginkan adalah tingkat stresnya tinggi. Dari mulai dia keluar rumah sampai pulang kerja udah stres. Dari mulai macet, dari mulai polusinya, ruang terbuka hijau yang saya pikir kurang, belum ada penelitian mengatakan berapa sih ruang hijau di Cimahi. Apakah 30%, 70% atau 64%? Belum ada juga. Sarana bermain udah makin berkurang. Kemudian sekarang yang lebih asik lagi adalah sesuatu yang permukaan aja lah. Dan rakyat Cimahi sangat apa ya, menjadi victimnya, jadi korbannya ada apa? Banjir yang nggak pernah selesai. Itu aja dulu deh gitu, sampai ke permukaan itu jauh banget gitu, banjir. Saya bingung. Saya ngasih perumpamaan kalau rumah saya gentengnya kalau rumah saya bocor, gentengnya saya perbaiki dan saya tidak perlu lulusan ITB. Kalau banjir saya pikir harus bisa. Harus bisa. Ini berulang-ulang. Itu tingkat stres makin tinggi. Kemudian air menggelontor dari sana. Karena kalau ditanyakan siapa segala macam, membingungkan lagi. Apakah perizinan untuk perumahan? Air ngeglosor ke sini, tangkapannya nggak ada. Belum lagi namanya pepohonan. Tadi di poin 5 mengatakan kesadaran masyarakat menunggu contoh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memberikan contoh, sampah aja di mana-mana, jangan lagi disalahkan. Sering di sosmed mengatakan rakyatnya aja. Nah, kalau rakyatnya kemudian kalau begitu caranya autopilot. Saya mengatakan konsep lingkungan hidup seperti apa sih yang ada di Cimahi supaya kita bisa konsen. Gitu aja. Oke. Makasih Bang Teo terkait saya simpulkan ada 3. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, silakan perkenalkan nama dari lembaga asal. Terima kasih. Saya Hermana dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Ya, persoalan lingkungan hidup sangat erat sekali dengan kebudayaan. Sangat erat lagi dengan perilaku kehidupan kita. Ya, perilaku pemerintahnya dan perilaku masyarakatnya. Ini yang harus dibenahi perilaku kita semua. Kemudian, di masa lalu, masyarakat itu sangat cinta lingkungan hidup karena dekat dengan kebudayaannya. Nah, sekarang kebudayaannya dihilangkan sehingga masyarakat abai dengan lingkungannya. Ya. Bagaimana
Di daerah saya, daerah Babakan Loa atau RW 07 Kelurahan Pasir Kaliki, itu punya sungai. Dulu itu betul-betul dijaga dengan bentuk kebudayaannya. Setiap musim kemarau itu dibersihkan, bahkan setiap musim hujan dibersihkan dengan bentuk kebudayaan di sana, sampai ada ketuk pilu atau apa, sampai semua orang menjadi peduli untuk bersih-bersih. Hari ini yang muncul adalah misalkan para pasukan dari LH. Mereka pasukan dari LH bersihin lingkungan. Masyarakat menjadi enggan, nggak bisa ini. Nah, ini yang bagaimana pemerintah supaya bisa masyarakat itu terjun langsung dengan melibatkan kebudayaan di wilayahnya itu sendiri, sehingga anggarannya tidak menggelontor kalau ada anggaran untuk mereka para pekerja, tapi untuk masyarakat di bantaran sungai itu sendiri, sehingga mereka menjaga sungai itu bersih. Nah, seringkali dilanjutkan dengan Pak Theodori, ya. Cimahi itu falsafah kita air yang cukup. Tapi hari ini ketika air kemarau, kita selalu kekurangan air. Ketika kelebihan air, kita selalu kebanjiran. Artinya, apa yang salah dari Cimahi itu sendiri? Begitu terus mengulang kesalahan-kesalahan itu. Inilah bukan bikin peraturan-peraturan sampai buang sampah 50 juta, terus kalau enggak 3 bulan dikurung. Ya. Nah, cukup ya Pak, 2 menit Pak ya. Nah, itu dipikirkan lagi. Bukan slogan-slogan itu, tapi bagaimana actionnya sehingga masyarakat juga mampu action. Terima kasih. Hermana, yang ketiga dari unsur pemerintah, silahkan terkait isu lingkungan hidup. Atau yang lainnya, rekan ormas LSM yang lain terkait, ada tiga lagi nih, untuk terkait masalah pemaparan awal di lingkungan hidup. Silakan. Wahyu dari Paranti. Ini terkait kebijakan untuk jangka menengah panjang. Sebentar lagi kita tahu wali kota kita akan berganti dengan PJ, begitu. Nah, saya melihat ada tantangan nasional dan juga daerah, yaitu terkait dengan Jakstranas dan Jakstrada terkait dengan penanganan persampahan yang mesti tuntas dengan moto Indonesia Bersih Bebas Sampah 2025. Apakah ada perbedaan kewenangan pada kepala daerah pada saat jabat PJ yang turunannya pada dinas teknis terkait dengan penanganan hal tadi, karena bisa saja karena pertimbangan tertentu hal-hal yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan tanpa masalah terkendala dengan batasan-batasan yang ada. Kemudian terobosan sebagaimana di Kota Bandung, mereka memutuskan tidak mengandalkan lagi TPA Studi Mukti, tapi sudah membuat semacam terobosan dengan bekerjasama dengan Pusenkaf untuk membuat TPST. Artinya bukan di wilayahnya, tapi menjadi bagian dari penanganan hal tadi untuk jangka menengah ataupun panjang. Mohon tanggapannya dari dinas terkait. Terima kasih. Terima kasih. Yang keempat, kita tampung dulu semuanya dari LSM yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy. Kebetulan ya di sini ada teman-teman yang kenal, tapi karena pakai masker jadinya nggak tahu gitu ya. Saya dari FDPB. Di sini menyikapi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses. Jadi di sini tidak ada yang saling menyalahkan antara pemerintahan daerah dengan masyarakat. Jadi kita harus balance di sini antara masyarakat dan pemerintah daerah. Mungkin harus ada kerjasama yang baik. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak akan tercipta keharmonisan. Betul begitu, sepertinya ya. Di sini kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Mungkin seperti itu. Ada usulan dari saya pribadi,
Mungkin kalau untuk sampah memang saat ini menjadi problema yang sangat besar, termasuk di wilayah saya sendiri. Alangkah baiknya kalau bisa ya, mungkin ide ini udah cukup lama, tapi mungkin bisa diterima atau tidak, kembali lagi ke pemerintah daerah. Misalnya di satu daerah tersebut, kalau untuk nampung besar kita tidak mungkin, tapi kalau seandainya mungkin per RW saja dulu kita sikapi, ada suatu lahan yang kosong, kita keruk dalam, terus di situ juga sampahnya bisa kita manfaatkan, betul ya Mas Wahyu ya? Di sini ada pemanfaatan sampah tersebut organik, anorganiknya bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan sebagainya. Mungkin itu saja dulu sedikit karena waktunya terbatas. Nanti akan disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Epi. Untuk poin terakhir, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Subagio dari Yayasan Rizki Suryahasana atau Smut Jari. Mungkin saya sedikit memberikan pandangan saya sedikit mengenai lingkungan hidup itu terkait dengan kita bicara kita nafas itu perlu udara. Pertama kita perlu udara, kita hidup perlu air, kita perlu hidup itu untuk makan. Nah permasalahan sekarang kalau kita melihat hidup kita sekarang di perkotaan, Pak. Ya, di perkotaan ini kita bicara masalah tadi lingkungan dengan permasalahan yang ada. Kita kadang-kadang seperti diurai sama Pak Teo, bicara mengenai masyarakat sekarang keluar aja kita udah stres. Berarti ada kehilangan kita dalam apa itu dari hakikat daripada lingkungan hidup itu sendiri. Jadi permasalahan yang ada mungkin saya sedikit memberikan seperti ingatan saja. Bahwa kita sebenarnya masalah lingkungan hidup ini kita kekurangan estetika, rasa indah, keindahan itu sepertinya hilang dari kehidupan kita. Nah terus kita kami masyarakat salah, pemerintah pun salah, kita sama-sama salah dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Artinya di sini kita harus membangun kebersamaan, bagaimana buat tertib, menjaga lingkungan, bagaimana membuat disiplin estetika lingkungan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Aplaus buat para peserta ya, tetap memberikan pendapat dan pernyataannya. Ini sangat menarik diskusinya karena ada beberapa poin yang bisa dikatakan ini yang jadi isu nyata yang ada di Kota Cimahi. Nah, selanjutnya kita akan meminta pendapat saran dari para panelis terkait masalah yang telah dijabarkan. Mungkin ke Pak Ibu Yosepin ya Bu, terkait masalah tingkat polusi, tingkat kemacetan, dan terkait banjir dan konsep lingkungan yang tidak pasti dari Kota Cimahi dari sudut pandang akademisi. Silakan Bu Yosepin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, saya sangat senang yang bisa bertemu di forum ini ya. Menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu ya, terkait tentang pengelolaan lingkungan itu kita tidak bisa melakukan secara mandiri Pak. Jadi harus ada sinergisme ya antara pemerintah itu punya kebijakan, pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah itu tidak bisa ditinggal begitu saja karena kemampuannya juga sangat terbatas. Sementara pengelolaan lingkungan yang harus dikelola juga cukup luas. Nah, kalau saya bisa berikan pandangan terkait dengan masalah banjir Pak. Masalah banjir itu bukan masalah yang kalau di Cimahi banjir itu masalahnya ada di Cimahi. Tidak hanya itu ya, karena memang ada penyebab lainnya yang kita bisa kita evaluasi atau bisa kita analisis penyebab lainnya apa. Mungkin saja penyebab itu tidak ada di Cimahi, tapi kita bisa mendapatkan banjir tersebut dari daerah lain. Bisa itu yang pertama ya. Kemudian juga bisa masalah itu muncul karena memang di lingkungan kitanya sendiri, Bapak dan Ibu ya. Lingkungan kita sendiri yang memang mungkin dari tadi ya kembali lagi pada aspek perilaku dari masyarakat kita yang memang tidak paham apa sih perilaku yang bisa menyebabkan tadi ya adanya banjir seperti itu. Itu juga harus dipahami. Jangan sampai saat ini ya dari data yang kami punya, kebetulan saya dari akademisi,
hasil-hasil observasi terkait perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah juga itu masih sangat rendah, Bapak dan Ibu, perilakunya ya. Kita sudah diwajibkan untuk melakukan ada aturan tentang pemilahan sampah, tapi itu juga tidak terjadi. Ya, sebenarnya ujung tombak untuk menyelesaikan masalah banjir itu bisa diawali dari pertama pengelolaan sampahnya di tingkat masyarakat. Tadi sudah ada yang menyarankan gimana kalau kita buat dulu pengelolaan sampah di tingkat RW. Itu sangat bagus ya Bu ya, idenya sangat bagus dari Bu Heti. Tapi tolong itu tidak berhenti di situ saja Bu. Jadi harus ada tindak lanjutnya. Misalnya saja pada saat memanfaatkan sampah organik menjadi maggot ya, kita produksi maggot, jangan dibiarkan. Pengelolaan sampah tadi mendapatkan maggot sampai mendapatkan berapa ribu maggot, tidak ada saluran berikutnya ya, atau misalnya menghasilkan kompos kemudian dibiarkan saja, tidak ada tindak lanjut berikutnya. Lama-kelamaan kita juga, masyarakat yang mengolah sampah juga lama-kelamaan dia juga akan berhenti. Makanya pemerintah di sini harusnya ada sinergisme antara beberapa lembaga ya, dikaitkan satu dengan yang lain. Misalnya saja kompos tadi diwajibkan oleh pedagang bunga atau petani bunga untuk bisa membeli produk kompos tadi, Bapak dan Ibu ya, atau yang menghasilkan mugot, industri ataupun kegiatan-kegiatan rumah tangga yang misalnya saja melihara ikan, itu diwajibkan untuk membeli maggot tadi dari tempat TPS terpadu tadi. Nah itu bisa dilakukan, tapi itu tidak bisa dibiarkan masyarakat sendiri berusaha, tapi harus ada ya peraturan yang mendukung supaya itu bisa bersinergisme dan bisa terlaksana. Nah, jika sudah ada peraturannya, bagaimana pengawasannya? Itu perlu dilakukan juga. Diawasi, berjalan atau tidaknya, kemudian dimonitor. Ya, berapa yang sudah dihasilkan, berapa yang digunakan. Nah, itu juga harus dievaluasi seperti itu. Itu terkait dengan diantaranya penyebab daripada banjir adalah terkait dengan faktor pengelolaan sampahnya. Nah, faktor lain juga masih ada, Bapak dan Ibu, terkait tentang lahan serapan air ya, yang semakin lama juga semakin berkurang. Dan serapan air sekarang kita juga sudah paham ya, beberapa daerah itu lahan serapan airnya sudah sangat berkurang. Makanya upaya yang bisa dilakukan apa ya, kita mungkin di tingkat masyarakat tadi penanaman pohon ya untuk mengganti resapan air, walaupun itu sebenarnya tidak terlalu besar dukungannya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan penerapan teknologi biopori ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah ada biopori itu tidak dibiarkan begitu saja, Bapak dan Ibu ya. Dipelihara biopori tersebut ya, dipelihara, kalau tersumbat ya dibersihkan sehingga dia terus berfungsi seperti itu. Meskipun mungkin kalau dari jumlah banjir yang ada itu tidak bisa teratasi semuanya, tapi paling tidak itu bisa digunakan. Ya, itu penyebabnya tadi ya, karena memang ada kebijakan pembangunan wilayah tertentu yang memang itu daerah resapan air yang harusnya tidak boleh digunakan untuk lahan permukiman, tapi ternyata sudah berubah fungsinya, itu bisa juga terjadi seperti itu. Itu Ibu, Bapak dan Ibu, jadi mungkin kalau saya bisa ini kan, jadi konsep pemberdayaan itu memang harus dikembangkan dan dilakukan ya dengan kesadaran masyarakat secara bersama, karena memang kuncinya tadi aspek perilaku itu bisa digerakkan secara bersama sehingga masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari apa yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian terkait dengan ini tadi pengolahan sampah ya yang terpadu sudah menjawab yang Bu Heti, terus kemudian Pak Theodor juga sama ini terkait dengan stres ya Pak. Nah ini mungkin apa ya, kita keluar kondisi sudah padat ya Pak ya, sehingga stres itu terjadi ya Pak ya. Itu kalau dari padatan lalu lintas. Sementara kalau dari hasil kajian kami juga ternyata padatan hunian itu sekarang sudah berubah Bapak dan Ibu. Padatan hunian itu dipersyaratkan kalau menurut peraturan kami di peraturan Menteri Kesehatan itu harusnya 10 meter persegi dihuni oleh 1 orang. Tapi faktanya sekarang di lapangan itu ada daerah yang luasannya berapa, penghuninya jauh lebih besar. Bahkan satu rumah juga ada yang dihuni oleh 3-4 kepala keluarga. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya stres gitu tadi ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau itu kita juga agak susah ya, bagaimana upayanya? Harusnya kan mereka dipindahkan ya Pak ya, diaturkan, disiapkan tempat tinggal. Ya itu kan nggak mungkin dilakukan ya seperti itu. Ya itu tidak mungkin lah dilakukan ya Pak.
Baik Bu, 1 menit lagi Bu waktunya Stres Bu. lainnya yang harus dikelola. Seperti apa stres lain yang harus dikelola? Kalau terkait dengan keluar kepadatan lalu lintas, ya stres karena polusi udara, itu bisa mungkin bekerja sama ya Bapak dengan dinas lalu lintas ya, bagaimana penataan lingkungannya. Ya sehingga ada sistem 1 jalur ya, ada sistem 2 jalur ya, sehingga itu bisa memperlancar. Itu juga sebenarnya masuk rekayasa terkait aspek lingkungan ya, untuk tadi kelancaran itu tadi. Oke Bu, Itu, terima kasih banyak. terima kasih banyak Bu. Terkait dengan ini Bu Yasmin mengatakan tertulislah pemerintah dan unsur masyarakat dan observasi perilaku masyarakat yang terkait pengelolaan sampah atau limbah dan lahan serapan air yang di Kota Cimahi yang sangat kurang. Untuk selanjutnya ke panelis berikutnya ke Pak Dadang ya, terkait masalah lingkungan isu lingkungan yang terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan di kawasan industri Pak di Kota Cimahi ini Pak. Sejauh mana bahwa yang kita tahu bahwa isu lingkungan di kawasan industri di Cimahi ini kan sangat, karena ada sekitar 442 perusahaan Pak ya. Itu di situ pabrik dan mayoritas itu tekstil. Nah ini sangat kualitas airnya bisa dikatakan sangat buruk Pak untuk wilayah selatan. Nah ini terkait pengawasan dan dari pihak dinas lingkungan hidup terkait Pak sejauh mana Pak terkait pengawasan untuk di kawasan industri Cimahi Selatan. Terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, mobil khusus ini kepada rekan-rekan LSM Kompas yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya amat sangat mengapresiasi sekali itu kan. Dan kalau perlu acara ini ditindaklanjuti sampai ke lapangan. Jadi tidak cukup kita berbicara di ruangan, kita tidak bisa berbicara adu konsep di sini itu kan. Kebuktiannya paling sulit itu ada di lapangan kalau kita berbicara masalah lingkungan hidup, saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat itu. Dan apalagi mohon izin Pak Moderator, mungkin tadi juga saya akan menjawab sekilas itu dengan teman-teman tadi pertanyaan masalah banjir, masalah stres dan sebagainya. Itu sebenarnya kondisi dan situasi kondisi Cimahi dengan 3 kecamatan, 15 kelurahan dengan penduduk 70.000 pasti stres gitu. Asli pasti stres, kalau tidak stres keluar dari Cimahi gitu. Itu jalan keluarnya. Emang situasi alam Cimahi begini, harus tahan banting hidup di Cimahi gitu. Nah makanya itu kan di Cimahi satu-satunya yang kurang layak huni berdirilah Rusunawa karena sudah tidak layak huni. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bu dosen itu kan. Itu ada kelayakan hidup per kilometer persegi berapa rumah tangga yang mesti dihuni itu. Nah khusus untuk masalah banjir tadi saya mengulas sedikit. Ini situasi alam juga itu kan. Situasi alam, terus kedua kelakuan manusia itu. Salah satu contoh itu kan kebetulan di sini juga hadir ini kan Pak RW, Pak Hadi itu. Ini mitra kerja saya waktu di Melong, kebetulan saya pernah jadi lurah Melong dulu di sana. Sampai saya hampir-hampir urusan banjir baku hantam fisik gitu kan, ngeluarkan bedauk gitu kan. Nah itu gara-gara saya ngabela masyarakat gitu. Ya ceritanya begini kan, di Melong hampir setiap hujan itu banjir gitu kan. Begitu banjir emang banjirnya nggak lama tapi memusingkan itu kan. Bahkan banjir itu sampai rumah terendam itu kan. Baru sekarang kasur dan sebagainya dijemur itu begitu malam hujan lagi udah habis lagi itu kan. Ternyata biong keroknya itu adalah jalan tol karena tertutup itu banjir di situ. Nah logikanya ada beberapa sungai yang masuk ke Melong. Melong itu adalah merupakan cekungan. Nah mau masuk ke daerah Marga Asih itu kan cuma ada 1 lubang. 4 lawan 1 lubang ya kalah gitu. Pasti mulak air di situ. Manakala kita buka 2 lubang lagi, warga Marga Asih lari ke Melong membawa golok gitu kan. Ini saya banjir nih. Nah urusan sampai begitu. Nah makanya kembali lagi itu kan kepada teman-teman mobil khusus dari LSM, Ormas segala macam itu kan. Manakala ada pembangunan dari pemerintah tuh pantau. Jadi jangan sampai setengah-setengah mantaunya. Saya mendukung sekali itu kan. Nah itu.
Nah terus tadi masalah budaya itu kan, budaya sekarang seolah-olah sudah hilang gitu kan. Terkait masalah gotong royong itu kan. Kalau dulu itu digerakkan oleh lurah cepet itu warganya. Kalau sekarang silahkan coba aya meureun gitu jawaban kan itu. Lamun teu aya meureun ya susah masuknya. Akhirnya kita menggerakkan linmas, Pak RW ya itu. Masyarakat itu susah dengan alasan bermacam-macam itu kan. Maaf saya tidak menyalahkan masyarakat ya. Tidak itu kan. Mungkin karena kondisi itu kan, karena kondisi di Cimahi ini beda dengan kondisi dulu itu kan. Di Cimahi ini luar biasa heterogennya itu kan. Mungkin dari Aceh sampai Irian ada suku di Cimahi. Kenapa? Karena ini pusat pendidikan Cimahi itu kan. Terlalu bervariasi mungkin di Cimahi itu. Sehingga susah disatukan itu kan. Nah makanya hidup di Cimahi itu harus tahan banting. Kalau misalkan kita apa yang tadi disampaikan supaya tidak stres dan sebagainya, ayo turun ke lapangan kita sama-sama. Kayak gimana masyarakat Kota Cimahi? Saya sampai pernah tuh di daerah Pak RW itu, saya turun kerjasama dengan masyarakat dan linmas dan sebagainya ngebersihan solokan itu dari rumah, karena kan rumah gaya di Cimahi itu rumah itu solokan itu dibelakangi gitu kan, dibelakangi. Begitu ada sampah main alung wae di dapur itu kan, sampai hampir kena kepala saya itu kan. Saya didatangin itu rumahnya, ibu dikasih dikasih arahan, dikasih sosialisasi. Ya saya wajar karena edukasinya kurang gitu kan. Mungkin edukasi dari kita sebagai pemerintah, dari RT-nya, dari RW, mungkin dari masyarakat yang lebih paham itu. Kita tidak bisa ngadu konsep di sini, ayo kita ke lapangan kalau kita bisa mau lingkungan hidup ini bersih. Oke, itu untuk masalah banjir. Emang di Melong juga sampai sekarang juga belum bisa terpecahkan itu banjir. Satu-satunya bisa dipecahkan itu saluran buka yang di bawah jalan tol, baru bisa itu dibuka. Dan itu juga harus kerjasama dengan pihak Kabupaten Bandung, karena itu harus membebaskan tanah dari Marga Asih sampai Citarum, baru itu dibuka, diperlebar sungainya. Itu untuk banjir di Melong. Terus untuk banjir yang ada di luar itu, ini salah kita juga itu kan, mungkin salah pemerintah juga, mungkin salah masyarakat juga itu kan. Kenapa yang namanya ganggang itu diplester? Ya, coba secara logika itu kan. Di Jalan Amir Mahmud itu ada berapa gang? Tinggal dihitung. Itu menyumbang air dari gang berapa ribu liter. Kenapa lari ke jalan? Karena dari rumah, dari talang itu tidak ditampung si air itu. Tidak ditampung, malah dimasukkan ke gang. Gang sudah dipolester, akhirnya dari rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5 nyumbang ke gang masuk ke jalan. Itu baru 1 gang. Kalau misalkan ada sekian gang, berapa? Akhirnya jalan yang di Amir Mahmud itu seperti sungai, ya kan, banjir. Akhirnya masyarakat, wah ini gimana pemerintah, nggak bisa begitu, ayo turun, kita evaluasi di lapangan itu kan. Nah itu. Nah padahal dari kita sudah memberikan konsep terhadap masyarakat yang seperti tadi disampaikan oleh Bu dosen, biopori, mana bioporinya, gitu kan. Nah bahkan kita juga sudah membagikan kepada masyarakat alat biopori. Bioporinya nggak ada, alatnya nggak ada. Gitu. Iya kan, benar ya, itu kan. Nah itu. Padahal coba kalau misalkan si alat itu, yang si alat biopori itu, coba kalau misalkan digilir itu kan, rumah ini 2 hari suruh ngabolongan, rumah ini 2 hari, insya Allah itu kan. Dan termasuk mungkin sumur resapan. Jarang di Cimahi itu yang melaksanakan sumur resapan. Artinya dari rumah itu harusnya ngewajibkan membuat sumur resapan. Jadi si air hujan itu tidak masuk ke gang, tapi masuk ke sumur resapan. Insya Allah kering. Gitu. Urusan masalah banjir. Itu. Nah terus sekarang urusan masalah situasi dan kondisi itu kan tidak nyaman. Karena di sini, terutama di dunia itu dengan adanya gas rumah kaca sudah kacau. Kalau dulu yang namanya alam itu bisa ditebak. Musim berberan berarti musim hujan gitu kan. Musim Maret itu berarti ret saat. Sekarang nggak bisa gitu kan. Pas Maret hujan gitu kan. Pas Oktober halodo gitu kan. Nah itu kenapa? Karena gas rumah kaca sekarang itu sudah kacau gitu kan. Sudah kacau sekali itu kan.
Jadi akhirnya susah diprediksi alam itu kan. Makanya dari pihak LH itu kan sekarang menurunkan program namanya program Proklim, program Kampung Iklim itu kan. Itu digelar hampir setiap tahun itu kan. Apa sih program Kampung Iklim itu kan kita memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana masyarakat untuk menyikapi perubahan iklim ini itu. Dengan adanya perubahan iklim, apa yang terjadi? Kekeringan. Apa yang terjadi? Banjir gitu kan. Nah itu. Nah saya lihat di RW-RW, di desa-desa ada nggak masyarakat yang ngeh terhadap Proklim tersebut gitu kan. Dan bahkan kemarin kita sudah dinominasi gitu kan, ada di tahun ini 2 RW ya di Pasir Kaliki sama di Cipageran ya. Itu alhamdulillah itu. Nah di situ ternyata mereka sudah ngeh begitu ada musim penghujan itu dia sudah membuat tracering untuk menghindari kelongsoran. Dia masyarakatnya terus memelihara sumber-sumber air untuk antisipasi daripada kekeringan. Nah itulah adanya kesadaran dari masyarakat itu yang perlu kita angkat itu. Dan bahkan Proklim ini saya sudah mengajak kepada perusahaan-perusahaan untuk membantu terhadap masyarakat-masyarakat yang sudah sadar terhadap Proklim ini gitu kan. Nah itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masalah isu yang ada di wilayah selatan itu kan yang seperti tadi disampaikan, itu ada isu sampah, ada isu air limbah, ada isu B3 gitu kan. Nah itu. Nah sebenarnya ini kalau misalkan masyarakatnya kreatif itu jadi duit semua gitu kan. Contoh masalah sampah itu kan. Masalah sampah itu ada sampah yang namanya organik, ada sampah yang namanya anorganik gitu. Yang organik itu sebenarnya bisa dijadikan pupuk dan bahkan di kita juga ada beberapa RW yang sudah memanfaatkan sampah anorganik dijadikan pupuk. Pupuknya itu bisa dijual. Itu bisa dilihat di Melong, itu dekat Pak RW itu. Ada itu. Itu ada itu nah cuma masyarakatnya ini kembali ya kita yang mesti harus memberikan edukasi kuat terhadap masyarakat karena masyarakat ini mohon maaf itu kan itu ada tingkatannya. Masyarakat yang maaf itu kan yang alumni SD, alumni SMP, alumni perguruan beda cara memberikan edukasinya itu kan. Nah itu. Nah kita harus banyak sabar itu kan. Apalagi misalkan ini diedukasi oleh LSM Kompas. Saya bangga sekali ini kan. Apalagi bisa terjun ke masyarakat memberikan edukasi bukan di sini gitu kan. Di masyarakat, panggil masyarakat. Yuk kita sama-sama dengan masyarakat. Luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu kan. Nah itu. Amin. Oke. Nah, terus yang kedua itu kan dari masalah sampah itu kan. Terus kedua masalah limbah itu kan. Masalah limbah. Ada limbah yang sifatnya domestik, ada yang sifatnya limbah produksi. Nah, sekarang Presiden sudah memerintahkan terhadap TNI harus membersihkan Citarum itu. Akhirnya pihak perusahaan-perusahaan sekarang sudah ketar-ketir dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kena penalti, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kena terjerat oleh hukum. Karena urusannya membuang limbah sembarangan, terutama limbah cair. Nah, alhamdulillah sekarang Citarum Harum hasil audit kemarin dari BPK sudah agak lumayan itu kan. Agak lumayan itu kan. Kenapa saya bilang agak lumayan? Karena belum berjernih bisa. Belum seperti sungai-sungai yang ada di luar negeri itu kan bisa dipakai renang, bisa dipakai segala macam itu kayak putra Pak Gubernur itu kan. Sungainya luar biasa indah. Coba lihat ke Citarum. Bisa nggak kita main kano di sana gitu kan? 1 menit lagi Pak ya. Nah itu. Jadi limbah di sini ada limbah cair, ada limbah produksi gitu kan. Nah khusus untuk limbah produksi, alhamdulillah kita sudah ada aturannya gitu kan. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya, terutama di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan masalah lingkungan hidup dan peraturan pemerintahnya itu nomor 22 tahun 2021 gitu kan. Nah itu sebenarnya udah terjerat masalah perusahaan mah. Nah justru yang paling sulit sekarang itu adalah limbah domestik itu. Itu apa? Yang tinggi itu E. coli-nya. Bahkan kemarin sampai saya malu khusus untuk Cimahi. Maaf ya saya buka di sini itu kan, tapi jangan dibawa keluar. IKA Cimahi itu hancur-hancuran Pak. Indeks kualitas air di Cimahi itu. Dari mana itu? Ketahuannya itu dari E. coli. E. coli-nya tinggi itu. E. coli dari mana? Limbah domestik. Limbah domestik penyumbang tingginya itu dari masyarakat gitu. Nah, masyarakat itu membuang tinja langsung ke solokan. Nah, itu. Nah,
Siapa atuh ini yang bertanggung jawab? Bukan di LH, itu kan kita LH cuma punya angka saja, itu kan. Justru yang bisa membangun infrastruktur terhadap septic komunal itu ada dinasnya, itu kan. Septic komunal untuk di RW ini, itu kan. Kita juga sudah membangun Pak RW ya berapa septic komunal yang ada di Kelurahan Melong. Alhamdulillah itu satu septic komunal ada buat 70 keluarga, ada buat 100 keluarga, itu kan itu. Ya mudah-mudahan. Nah, yang lucunya sudah saya gelontorkan septic tank komunalnya kepada masyarakat, penggunaannya juga salah. Seharusnya itu tidak boleh dipakai membuang sok gitu kan. Kasar sudah itu. Sampah akhirnya si septic komunal itu baru 1 bulan nggak bisa dipakai, harus dibongkar. Berapa duit itu septic tank komunal? Tidak kurang lebih daripada 200 juta lebih, itu kan. Banyak septic tank komunal yang sudah tidak bisa dipergunakan. Nah, yang paling penting mari kita ke masyarakat beri edukasi. Itu mungkin untuk sementara. Oke, Pak. Terima kasih Pak Dadan atas paparannya. Selanjutnya ke Kang Ade Irwan untuk menanggapi. Nanti Pak, ada poinnya nanti, Bang Teo, pas season kedua untuk pendalamannya. Untuk Kang Ade dari Forum Generasi Penerus Bangsa terkait 5 pernyataan dari peserta dan terkait isu permasalahan lingkungan hidup di wilayah selatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. 5 menit Kang Ade. Baik, terima kasih Pak Moderator. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara Kang Fajar, LSM Kompas yang ini sangat momen yang sangat luar biasa. Jadi momentum ini kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik sayang gitu ya. Apalagi di sini dihadiri oleh beberapa pihak yang memang kompeten di bidangnya. Ada yang dari akademisi mengenai sanitasi, ada yang dari lingkungan hidup, juga ada dari Komisi 3 dan ada juga dari Kadin. Dan ini kalau menyikapi mengenai isu lingkungan ini memang ini isu yang tidak pernah putus ya, tidak pernah bosan untuk membahas mengenai lingkungan ini karena lingkungan ini adalah tempat di mana kita tinggal. Di sana lingkungan itu ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik di sana itu. Sehingga kita bersosialisasi pun kita dengan lingkungan. Artinya kita harus benar-benar bisa menjaga, merawat daripada lingkungan itu sendiri karena akan berdampak kepada kita. Banyak aspek sosial, aspek termasuk lingkungan sendiri itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana situasi lingkungan tersebut. Nah, mungkin saya akan lebih mencoba untuk menggiring opini kita kepada isu lingkungan ini di kawasan industri, tidak secara umum, tidak secara global. Karena kebetulan mungkin saya 50 tahun yang lalu saya lahir di kawasan industri yang pada saat itu memang pemukiman pada saat itu. Terus kenapa jadi kawasan industri? Karena pada saat itu kita Cimahi ini masih daerah pinggiran yang tidak terawat, yang tidak dipelihara oleh Kabupaten Bandung. Sehingga ada kesempatan bagi para kapitalis mungkin di sini, para pengusaha ini peluang tanah murah, lokasi bagus, maka dijadikanlah industri. Nah, sehingga bagi saya ini bukan satu pilihan saya tinggal di kawasan industri. Karena pada saya lahir mungkin belum ada. Kalau saya sadar pada saat itu sekitar tahun 80-an mulai menjamurnya industri-industri di kawasan Cimahi Selatan. Nah, mungkin nanti saya akan menyinggung juga kepada rekan kita panelis dari lingkungan hidup dan juga terkait mengenai bagaimana pengawasan ketika otonomi daerah ya setelah lepas Cimahi ini dengan dengan Kabupaten Bandung. Karena jadi kawasan industri itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Tentunya ini mungkin ada satu grand design atau bagaimana ya yang jelas dengan keberadaan industri di wilayah Cimahi itu sangat jauh sekali dari ekspektasi kita atau pengetahuan kita, apalagi kita singgung dengan mengenai Permen Agraria nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi bagi kawasan industri terbatas dari semula itu 1.000 sampai 1.500. Nah, sekarang diperkecil
400 hektar saja. Nah, apakah Cimahi mempunyai lahan yang sedemikian luas? Sedangkan Cimahi hanya 42 hektar. Iya, kilometer ya, kilometer. Ya, artinya ini sangat minim sekali. Jadi menurut saya tidak pas apabila permen agraria itu diterapkan di Cimahi gitu ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa dengan adanya dengan kondisi seperti ini, pemerintah Cimahi itu tidak melakukan perencanaan. Saya bisa maklumi karena pada saat itu Cimahi masih kota administratif di bawah pemerintahan Kabupaten Bandung. Tetapi setelah otonomi daerah, masa sih Cimahi tidak bisa mengelola, masa sih Cimahi tidak bisa menertibkan bagaimana supaya Cimahi ini tidak semberawut. Bahkan tadinya saya berharap Kang Fajar ini orang Apindo ini hadir di sini Kang, karena mereka yang pengusaha-pengusaha ini yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Cimahi ini dalam bentuk limbah atau dalam bentuk perusahaan lingkungan. Tetapi Kang Fajar sudah konfirmasi, saya juga sudah konfirmasi, satupun di orang Apindo nggak ada yang mau hadir, tidak siap katanya. Itu saya ya aneh juga ya, karena pada satu momen saya pernah ngobrol dengan Pak Roy Sinaria. Pada saat itu saya tanya, Pak, kalau kawasan industri ini di Cimahi ini ideal nggak menurut Bapak? Saya bilang. Nah, dia mengatakan pada saat itu bahwa Cimahi itu yang ada saat ini itu bukan entitas sebenarnya sebagai sebuah kawasan industri katanya, melainkan zona industri yang namanya kawasan, karena tidak ada saluran, tidak ada kebutuhan airnya tidak mencukupi, karena harus membuat artesis yang ternyata setelah kita dalami, setelah analisis, bahkan satu artesis bisa satu perusahaan itu ada yang sampai 10 sampai 12 artesis. Sehingga tadi kata moderator tadi tingkat pencemaran air di Kota Cimahi ini terutama selatan itu sangat mengkhawatirkan. Sampai radius 200 sampai 300 meter Kang. Itu sudah terindikasi terkena limbah atau bahkan bahkan tidak ada air sama kayak sumur pun sudah tidak bisa berfungsi. Itu yang saya rasakan, karena saya bicara seperti ini karena saya mengalami. Mungkin kalau Pak Dadan tadi mungkin tidak ditinggal di wilayah selatan ya, mungkin tidak memahami. Oh di selatan Pak, oh maaf Pak. Di mana Pak? Ciberem. Oh Ciberem ya. Tapi utama apa lebih itu Pak? Saya tinggal utama. Utama lebih padat Pak, pabriknya, perusahaannya. Nah itu tadi saya sudah singgung juga mengenai bagaimana semberawutnya kawasan di industri, dan ini tidak lepas ini dari sikap AB daripada pemerintah itu sendiri. Juga terhadap bagaimana cara pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan itu sendiri. Yang saya tahu itu waktu sebelum pandemi ya, COVID itu Cimahi ini ada sekitar 500 perusahaan lebih. Ya, begitu ya, 500-an ya. 500-an, tapi saat ini katanya sekitar 318 lah perusahaan yang masih eksis di Cimahi Selatan ini. Dan ini menurut data LH nih, tapi koreksi Pak ya kalau saya salah ya. Menurut data LH Kota Cimahi yang sudah terawasi ada 56 perusahaan yang sudah terawasi dari data, tapi silakan koreksi kalau saya salah. Nah, ini 158 ini apakah saya tidak tahu dalam bentuk terawasi itu hanya cukup diawasi saja, dilihat saja atau bagaimana? Karena saya melihat itu walaupun dengan program Citarum Harum itu Perpres nomor 5 tahun 2018 itu masih juga banyak perusahaan-perusahaan yang nakal. Apalagi di musim hujan Kang. Nanti akan bisa turun dengan saya nanti kalau di musim hujan ini sepertinya pengusaha ini sorak Kang. Karena mereka membuka kerannya Kang, salurannya supaya air limbah itu keluar gitu loh. Untuk saat kemarau mungkin ditutup ya. Karena tadi diawasi oleh Citarum Harum tadi. Tapi ketika musim hujan mereka teriak, wah bebas, kan dikeluarin semua. Karena biaya kos untuk pengoperasian IPAL itu luar biasa besarnya.
dan itu keuntungan mungkin bagi mereka. Nah, ini nanti kita akan dalami bagaimana juga kita tidak harus membuka permasalahannya, tapi kita juga mencoba untuk memberikan solusinya. Bagaimana solusi yang terbaik, karena isu lingkungan ini adalah isu global yang memang semua, tadi kata Bu Henry, semua elemen ya, semua elemen masyarakat, semua komponen masyarakat itu harus berperan sinergis di sana. Tapi ada yang lebih penting di sini, bahwa kita adalah sebagai masyarakat yang terdampak daripada kawasan itu sendiri. Sementara regulasi, sementara pengawasan dan lain-lain itu ada di dalam penyelenggaraan negara, yaitu di sini ada Pemkot Cimahi dan juga ada DPRD. Nah, ke siapa lagi kita harus mengumahakan gitu kan selain kepada beliau-beliau ini. Jadi nanti kita akan dalami bagaimana situasi dan kondisi sebenarnya di kawasan industri itu, dan juga solusi yang terbaik apa yang harus kita lakukan agar tadi beberapa elemen tadi sinergis. Itu saja mungkin sementara Kang, nanti kita didalami. Terima kasih. Terima kasih Kang Ade atas paparannya. Untuk selanjutnya ke Pak Yus dari Komisi 3 atau fraksi Komisi 3. Ini terkait 5 pernyataan dari peserta plus dengan regulasi apa yang telah dikeluarkan oleh DPRD terkait lingkungan hidup. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atmini mahabbataka wa marifataka. Amma ba'du. Puji dan syukur dan limpahkan Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tetap tercurah ke habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya pada hari ini tanggal 13 hari Selasa jam 1 kita mengadakan silaturahim. Yang ini sangat menarik sekali, yang digagas oleh LSM Kompas bersama rekan-rekan LSM yang lainnya. Ini adalah suatu hal yang sangat positif untuk pembangunan di kota Cimahi. Dan tadi sangat menarik juga dari para penulis, sebetulnya sudah beres ini ya. Hanya barangkali di sini saya terkait dengan legislasi, barangkali seperti itu, seperti apa. Hal ini barangkali Kang Bajar ini bisa dijadikan suatu bahan untuk regulasi Perda di kota Cimahi. Karena Perda ini tidak serta-merta sudah dibuat sekian tahun itu yang bisa dilaksanakan. Tidak. Perda itu minimal 5 tahun, karena dengan situasi dan perkembangan yang terjadi itu bisa ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini terkait isu banjir, isu limbah yang khususnya di Cimahi Selatan. Saya yang di Cimahi Utara rada sirik. Oke ya. Banjir kebetulan. Kebetulan yang terjadi banjir itu di RT saya, di lingkungan saya, yang dulu tidak pernah banjir sekarang kena banjir. Lalu kena longsor, longsoran itu menimpa sungai dan sungai tidak bisa terkendalikan, akhirnya jadi banjir. Gitu Pak Dan. Ini banjirnya dan longsornya udah lama. Sekarang sama Pak Dadan bersama kawan-kawan dari LH baru disurvei ya padahal mengusulkannya itu sudah 5 bulan, rumah hampir terbawa longsor. Nah ini isu ya, isu. Itu di Cimahi Utara, dan juga terjadi di yang mau masuk ke Puri, banjir. Begitu hujan besar banjir, mobil tidak bisa masuk Pak, bahkan mobil tergenang oleh air. Itu terjadi.
apalagi di Cimahi Selatan. Ini isu banjir. Sebetulnya tidak hanya di Cimahi Selatan ya, Kang Dadan, di tengah juga, di utara. Ini menjadi isu yang perlu direkomendasikan ke legislatif untuk menjadi bahan membuat suatu perda. Ya. Nah, karena perkembangan ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan ini akan mempengaruhi lingkungan. Ya. Bahwa lingkungan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28 bahwa perlindungan hidup ini hak setiap warga. Jadi kita perlu mendapatkan hak terkait lingkungan yang sehat lah begitu. Dan ada yang menggelitik tadi dari Bang Theodorik nih. Ini walaupun tidak besar ya kecil tapi ini menggelitik. Ya. Kata Bung Theodorik, jangan yang besar-besar, yang kecil saja. Tadi kan begitu ya. Kita dimulai dari hal yang terkecil. Ini kenapa pengelolaan lingkungan ini merupakan hak masyarakat dan masyarakat pula berkewajiban melindungi terkait perlindungan lingkungan hidup. Ini jadi ada keseimbangan. Ya, menerima hak mah itu ku pemerintah diapresiasi begitu Kang Dadan ya. Ku pemerintah diapresiasi juga bagaimana cara pemeliharaannya oleh warga masyarakat. Ayo warga masyarakat mah siap wae moal poe ge nya memelihara kan begitu. Hanya ada keluhan tadi dari Kang Hermana terkait lingkungan hidup ini tidak terlepas dari budaya. Begitu ya Kang Hermana ya, tidak lepas dari budaya. Begini Pak, saya dari sejak kecil lahir dari Cimahi ya, kaluhun orang Cimahi. Ini semenjak dari jadi kota Cimahi isunya banjir. Kalau dulu nggak pernah ada banjir. Kenapa? Hujan turun gede, ada daya tampung untuk sementara. Di mana? Di sawah, di balong. Jadi terkendali. Lalu ada penyerapan air, begitu Kang Ahmad. Ya. Ini dulu dari tahun 60, 70 sampai tahun 80. Nah, baru mulai sejak tahun 90 ada perubahan-perubahan terkait banjir. Tentunya banjir ini tidak serta-merta dampak dari satu sisi saja. Banyak yang bisa mempengaruhi dari isu banjir itu. Dari pola pembangunan, ya jangankan di Cimahi Selatan. Kemarin waktu isu banjir di Cipagelan, eta anu kabanjiran pan sering tuduh tetangga A dengan tetangga B. Padahal alaman teu salahnya, alama anu salah mah meureun nu ngabangun we kan gitu. Pas. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bekerja sama, bergotong royong. Kita mengembalikan lagi kudunya karena cai saur Bang Hermana mah udah 6 kali ya Pak Hermana mengadakan lokat cai. Ngalokat cai artinya kita ngamumule cai bersama-sama gotong royong. Aya 15 kelurahan, yuk urang ngalokat cai supaya cai teh nyaaheun ka urang, dipihara ku urang.
satu anu galak oge ari dipihara mah geuningan melindungi ke orang ya. Anu galak contoh gogok ya, biara aya orang yang mau berbuat yang negatif ya, anu miarana dilindungi. Begitu juga secara secara gotong royong, saya setuju dengan Pak Hermana untuk bergotong royong, budayakan gotong royong, memperhatikan air. Nah sekarang air di kota Cimahi ini sulit untuk mencari air yang bersih. Itu pun berdampak dari manusianya. Ya. Dari mana? Ya dari sampah itu sendiri. Ya. Cimahi sekarang penduduknya ada 600 ya. 600 tiap hari seorang mengeluarkan 1 kilo, Bu. 1 kilo sampah tiap orang. Itu dijamin 1 kilo. 1 kilo per orang sekarang 600.000, berarti 600.000 hampir 1 ton. Itu perorangannya. Belum oh lebih itu ya, 6 ton ya? 600 ton. Enggak, 600.000 kali 1 kilo. Iya. Itu ya, kalkulasinya begitu aja. Sehingga pengelolaan sampah tiap tahun di kota Cimahi ini yang terang Pak, berapa kisarannya Pak? Yang dibuang ke TPS Sarwa Mukti, Sari Mukti, Sarwa Mukti, Muktinya Sari Mukti. 2 tahun deh Pak ditutup. Itu kisarannya Pak hampir 20 M pengelolaan sampah. Nah setelah 2 tahun nanti akan dialihkan ke Legok Nangka. Biayanya membengkak lagi. Setelah dihitung-hitung tingginya ke sana itu katanya dikasih subsidi ya. Subsidi 30% dengan harga 360. Ya. Akhirnya setelah dihitung-hitung hampir 2 kali lipat ke Sarimukti. Lebar Pak. Bagaimana cara pengelolaan sampah ini? Ya. Kalau pengelolaan sampah biasanya entong sampah anu banyak di lingkungan we. Di Simkuring waktu musim hujan kemarin saminggu 2 minggu tadi angkut, bayaran mah anger. 2 malam saya Pak Yus, mohon maaf di waktu dulu. Ini masa waktu to the point terkait regulasi yang telah dihasilkan seperti apa Pak terkait. Ya siap. Siap. Ya baik Pak, rekomendasi ini mohon nanti Pak Bajar untuk bisa dibuatkan rekomendasi dan akan dijadikan inisiatif DPR untuk membuat perda terkait perkembangan isu lingkungan. Begitu Pak, dibuatkan rekomendasi. Ada beberapa produk perda yang sudah muncul Pak ya terkait masalah ini Pak. Jadi penjabarannya seperti apa ini terus terang kan dari masyarakat belum tahu terkait perda yang baru nomor tentang PPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi. Iya. Kan tahun 2020 Pak itu perdanya. Iya tahun 2020. Ini mungkin ada begini Pak, kalau pembuatan perda ini ada perda yang sifatnya inisiatif legislatif, ada inisiatif dari eksekutif, dan ada perda penyempurnaan ya atau perbaikan.
Ya, ini bisa juga ke Perda, terkait Perda ini bisa ada perbaikan. Begitu Pak, barangkali Pak, mohon maaf nih Pak. Nah, karena terbatasan waktu nanti Iya, mungkin siap, Pak. lebih di dalamnya pas di session kedua Pak Yus. Terima Iya, kasih siap. atas waktunya. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya terakhir pemaparan dari Pak Yupi dari Kadin Kota Cimahi terkait 5 poin pertanyaan yang dari peserta plus dengan peranan Kadin di Kota Cimahi terkait isu lingkungan hidup. Silakan Pak Yupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yaitu Kang Fajar dari LSM Kompas, yang saya rasa memang acara Cimahi Open Dialogue ini memang harus rutin ya dilaksanakan, karena kita di sini bukan untuk berdebat tapi untuk mencarikan solusi apa yang terbaik untuk Kota Cimahi. Nah, dari beberapa statement-statement yang Bapak Ibu barusan paparkan, saya mengambil kutipan-kutipan sedikit ya. Jadi pada intinya kalau untuk masalah lingkungan hidup, memang itu bukan hanya tugas pemerintah. Ya. Jadi memang kesadaran masyarakat pun juga harus tergugah ya. Jadi salah satu contoh kecil, buang sampah jangan sembarangan lah gitu kan. Terus jangan sampai seenaknya aja buang sampah ke sungai atau apapun lah itu, karena memang itu bisa menghambat ke penyaluran air gitu kan. Nah, kalau secara pandangan saya sebagai ketua Kadin, karena Kadin ini menyangkut dengan industri juga ya, sampah ini tidak selamanya bisa diperspektifkan dengan hal negatif, karena sampah ini pun juga masih bisa mempunyai nilai ekonomis. Contoh tadi Bu Yusefi ya, tadi dari Bu Yusefi sendiri ada sebuah statement, kenapa sih sampah ini kita nggak bikin aja di mesin pembakaran yang sehingga menghasilkan kompos. Karena kan kompos ini bisa